Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadal Mustafa. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan banyak bersyukur Allah kekalkan nikmat yang telah diberikannya dan ditambah dengan nikmat-nikmat yang lebih banyak lagi sehingga kita nanti bisa berkumpul bersama orang-orang soleh, Nabi kita, para sahabat, guru-guru kita, dan keluarga kita yang pandai bersyukur, asyakirin. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi yang kita bahas pada malam ini adalah rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada qada dan qadar, ya. Qada ini kalau secara bahasa, qada itu artinya menetapkan, ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah menetapkan atau mewajibkan. Jadi memutuskan, menetapkan itu disebut dengan qada secara bahasa. Qadar ini artinya secara bahasa adalah kadar, ukuran. Kadar ini sudah dibahasa Indonesia kan. Kita istilah kita itu berapa kadar gram emas, kadar gram emas berapa. Nah, itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan gampang artinya ukuran gitu ya. Tapi di dalam memahami qada dan qadar ini, ulama-ulama kita sedikit berbeda. Tapi nanti kita akan jelaskan supaya mudah memahaminya sehingga nanti tidak overlapping. Karena kalau Imam Hasan, beliau memahami qada dan qadar itu sama saja, ya. Qada dan qadar. Quraisy Shihab mencoba menganalisis dari Al-Quran secara bahasa. Dia katakan qada itu ketetapan. Kalau qadar itu berkaitan dengan ukuran dan takdir itu realisasi dari ketetapan tadi, gitu ya. Jadi ketika Allah qada ajalim musamma, Allah telah menetapkan waktu kehidupan kita sampai waktu tertentu. Inilah yang disebut, kalau dalam bahasa Indonesia kadang-kadang overlappingnya qada itu disebut takdir. Allah sudah menakdirkan kita. Padahal sebenarnya takdir itu adalah realisasi. Kalau qada itu belum direalisasikan, dijalankan, itu masih disebut qada, ketetapan ajali. Tapi ketika qada itu sudah dijalankan, dilaksanakan dengan kadar ukurannya dan sudah terlaksana, maka itulah yang disebut dengan takdir. Maka dalam bahasa, kadang-kadang dalam bahasa tasawuf yang lebih mendalam lagi, kadang-kadang mursyid itu mengatakan begini, ada sesuatu yang tak bisa dirubah Tuhan. Apa itu? Yang tak bisa dirubah Allah itu takdir. Maksudnya apa? Maksudnya sesuatu yang sudah terjadi, tak bisa dirubah. Ini jam 6.25, jam 6.20. Kalau di sini 25, hampir 25-24. Sementara jam 6 pas tadi kita di rumah, gitu kan? Ya, jam 6 pas tadi kita di rumah itu sudah terjadi. Bisa gak dirubah Tuhan lagi? Gak bisa lagi. Kenapa? Karena sudah terjadi. Karena waktu itu tidak bisa diulang. Kalau sudah terjadi, sudah lewat, sudah. Nah, maka dalam Islam itu kita tidak boleh mengingkari atau menolak takdir bahasanya. Maksudnya apa? Sesuatu yang sudah terjadi nggak boleh disesali. Kufur namanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini cara memahaminya supaya gampang, ya. Nah, qada dan qadar ini sangat berkaitan dengan kasab atau usaha atau ikhtiar. Ikhtiar itu pilihan bebas.
dari kata khiyar. Jadi kita ambil ke akar bahasanya biar mudah memahaminya. Khiyar, ikhtiar itu pilihan bebas, kita bebas milih. Ya. Bapak Ibu, tadi jam 6 sebelum maghrib, Bapak Ibu bebas milih. Mau datang ke Masjid Quba, atau mau sholat di rumah. Tapi ketika kita memilih datang ke masjid, itu namanya ikhtiar. Jadi qada dan qadar itu banyak yang taklik. Taklik itu dari kata alaqa, berhubungan, berkaitan, bersangkutan, berkaitan erat gitu ya. Dengan sebab akibat. Dan di dalam sebab akibat ini, inilah yang nanti dalam sebab akibat ini, inilah nanti kita sebut dengan kasab, usaha. Dari kata kasabah, berusaha bekerja. Kemudian ikhtiar, pilihan bebas. Jadi antara qada dan qadar, qada, qadar, takdir, ikhtiar, kasab, ini saling berkaitan erat sekali. Gak bisa dipisah. Ya, tak bisa dipisah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu riwayat ketika sahabat bicara tentang qada dan qadar ini sangat mendetail dan mereka berdebat, ya. Sampai merah wajahnya, berdebat. Keras suaranya. Lalu Nabi lewat, lalu Nabi SAW bersabda, "Apa yang kalian bicarakan?" "Kami bicara qada dan qadar Rasulullah." Apa kata Rasul? Wajah Rasul merah. Merah padam, lalu Rasul mengatakan, "Bukan karena ini aku diutus. Apa kalian kira aku mengutus untuk berkelahi, mempertengkarkan qada dan qadar ini?" Nah, inilah buat orang-orang dahulu celaka. Dan Nabi dalam hadis lain menyebutkan, ya, qada ini adalah masalah yang gelap. Masalah qada ini masalah yang gelap. Artinya, kalau dipahami dengan akal kita, sebahagian ulama menyebut qada ini adalah rahasia Allah yang akal kita tidak bisa menembusnya secara keseluruhan. Jadi kita hanya memahaminya. Maka hikmah qada dan qadar ini nanti sebenarnya Bapak Ibu membuat kita syukur dan sabar. Nanti kalau pemahaman qada dan qadar tidak mengarah kepada syukur dan sabar, ini akan mengakibatkan kecelakaan gitu kan. Kekufuran dan kehancuran. Nanti kita jelaskan rincinya, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ulama yang menyamakan qada dan qadar ini, mereka mungkin tidak mau rumit-rumit seperti Imam Hasan bin Ali, Hasan Basri. Ya, ini hanya sedikit saja bedanya qada dan qadar. Dan sebahagian ulama lain membedakan qada adalah memutuskan, menetapkan, raghib, ketetapan hukum. Sedangkan qadar adalah perenungan atau pemikiran dalam menyamakan sesuatu atau terjadinya sesuatu. Ini disebut Umar Sulaiman Ashar. Maka yang paling mudah memahaminya definisi yang diteliti Qurasyab tadi. Qada itu ketetapan ajali. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi segala isinya, Allah perintahkan, "Hei qalam, hei pena, tulislah di Lauh Mahfuz." Apa yang ditulis ya Allah? Tulis seluruh kejadian dari awal hingga akhir langit bumi. Nah, itulah namanya qada, ditulis sama kalam, pena. Itu dalam hadis sahih disebut, ya. Dalam hadis Abu Daud pun disebut, "Awwala ma khalaqallahu al-qalam." Yang pertama Allah ciptakan pena, qalam. Jadi qalam, pena dalam bahasa tasawuf ini Nur Muhammad. Dialah yang bisa memahami kata-kata Allah, firman Allah yang gak ada huruf, gak ada suaranya. Nah, firman Allah yang tak berhuruf, tak bersuara itulah yang dia tuliskan di Lauh Mahfuz itu. Seluruh kejadian alam semesta dari awal hingga akhir. Itulah yang disebut dengan qada. Ketetapan itu. Ya. Nah, apakah qada ini bisa berubah? Kalau kita kaji Al-Quran Sunnah, qada ini ada yang bisa berubah, ada yang tak bisa sama sekali. Ya. Yang bisa berubah itu yang disebut dengan qada ta'liq. Ta'liq itu berkaitan dengan usaha, berkaitan dengan ikhtiar, kasab, kemauan kita, doa. Maka Nabi membahasakan la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak qada kecuali doa. Nah, jadi yang ditolak itu qada, dirubah. Dengan apa? Dengan doa. Ya. Dalam ilmu tasawuf ada satu riwayat, tapi ini benar secara ilmu, ya. Walaupun mungkin riwayatnya ini
bisa saja lemah, tapi secara ilmu benar. Ada seorang wali, seorang pedagang, dia bertanya kepada seorang wali, Syekh, aku mau berdagang, mau berangkat, ya, tolong doakan aku kepada Allah supaya selamat dan sukses. Begitu dia mau doakan, ditampakkan Allah orang ini akan meninggal, dirampok dagangnya dan dia akan meninggal, mati. Dia bilang, jangan kamu berangkat, ya, musim ini jangan berangkat, tunggu dulu sampai musim berikutnya, karena kalau kamu berangkat kamu mengalami kecelakaan bahaya. Dia nggak puas, dia datang lagi seorang syekh ulama besar, dia tanya lagi, sama juga jawabannya, ditampakkan Allah, kejadian akan datang. Ini namanya kasyaf. Lalu datang dia kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Lalu Syekh Abdul Qadir Jilani melihat dia akan dibunuh, ya, sama kasyafnya. Lalu Syekh Abdul Qadir berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, tolong robah keadaan, selamatkan orang ini, robah keadaan masa depannya. Nah, setelah dapat izin, maka tergambar dalam pandangan mata hatinya orang ini selamat, baru dia katakan silakan berangkat. Berangkatlah dia, ya, karena seolah-olah dia nggak bisa terima, karena orang mau berdagang usaha, ya masa ini larang kan gitu kan, biasa kan begitu. Nah, sampai dia yakin, berangkatlah dia. Setelah dia berangkat, kembali selamat, bawa uang yang banyak. Lalu dia berimpak kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Lalu dia tanyakan, dia ceritakan, Syekh, sebenarnya kemarin 6 bulan lalu aku itu udah bertanya dengan si fulan, dengan ulama ini, mereka mengatakan dosa berangkat. Hanya Syekh yang mengatakan bolehkan berangkat. Dan ternyata aku sukses. Alhamdulillah. Bagaimana menurut Syekh? Kok bisa begitu katanya? Iya, sebenarnya kodomu adalah engkau itu mengalami kecelakaan kalau berangkat. Dan mati dibunuh. Daganganmu dirampok. Tapi aku mohonkan kepada Allah dan Allah mengabulkan untuk merubahnya. Barulah aku mengizinkan engkau berangkat. Jadi itu bisa berubah dengan doa. Ini dalam ilmu spiritual. Ya. Maka kalau dalam bahasa mimpi, kata Nabi SAW, kalau kalian mimpi-mimpi buruk, itu dari setan, meludah ke kiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, jangan diceritakan supaya tidak kejadian, supaya tidak terjadi. Ya, karena mimpi itu adalah bagian dari peringatan. Tapi kalau mimpi baik, nah itu bersyukur kepada Allah dan boleh diceritakan dan didoakan supaya menjadi realitas kejadian. Ya. Mimpi buruk tadi pun sebenarnya itu seperti kode, isyarat, pemberitahuan. Cuman kita nggak boleh percaya. Kita ludah ke kiri, berlindung kepada setan, anggap itu dari setan. Dan minta kepada Allah supaya jangan terjadi. Nah, begitulah mengatasinya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita ini tidak boleh bersandar kepada kodo. Kalau manusia bersandar kepada kodo, maka dia akan menjadi Jabariyah. Aku kan sudah ditakdirkan Allahnya begini-begini aja. Miskin, tak kawin-kawin, umur udah 55 tahun. Istri tak ada, anak tak ada, udahlah, udah takdir Allahnya nih. Dari umur 25 tahun dia ngomong kayak gitu. Sampai umur 55, gitu juga omongannya. Nah, itu menjadi orang buat apatis, Jabariyah, tidak boleh. Ya. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu antara Jabariyah dan Qadariyah. Kalau Qadariyah, enggak, kita yang menentukan diri kita, bukan Allah. Ini nanti mengarah kepada sombong. Ya. Mengarah kepada sombong. Jadi rahasia kode dan kode yang ini yang terbesar ini sebenarnya adalah untuk membuat kita tidak sombong kalau berhasil. Disitulah nanti kita menjadi bersyukur. Dan supaya kita tidak putus asa kalau gagal. Disitulah nanti kita berharap, bersabar atas ketentuan Allah. Ini aja sebenarnya, maka kode itu dirahasiakan sama Allah Ta'ala. Ya. Dirahasiakan. Jadi sebagian mursyid kita mengatakan, sesuatu yang sudah terjadi, itu ketetapan Allah. Jangan sesali. Nah, jangan kalian mengutuk. Lau hadza wa kana hadza. Kemarin kalau aku begini-begini ya, kemarin kalau aku begini-begini ya, itu adalah pintu masuk setan, kata Nabi. Kenapa kita berhayal? Kalau kemarin begini-begini ya, kalau bukan, nah itulah yang dibahasakan masyayikh kita. Tuhan aja nggak bisa mengubah takdir. Udah kejadian, cuman dia merubahnya. Makanya kita tidak boleh berandai-andai yang sudah terjadi. Kalau kemarin begini-begini itu pintu masuk setan. Supaya apa? Supaya kita melawan Tuhan.
supaya kita ingkar, supaya kita nggak sabar, supaya kita mencari kambing hitam. Ya. Jadi arahnya ke sana. Akhirnya kita tercela kan. Maka kata Nabi, kata Allah pun kalau sudah kejadian musibah itu, ma asobaka min musibatim fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah yang terjadi itu adalah sebab perbuatanmu dan Allah memaafkan kesalahanmu yang banyak. Sabarlah, udah banyak dimaafkan Tuhan. Disuruh kita sabar. Maka orang beriman itu apa? Iza ajibtu li amril mu'min, aku kagum dengan keadaan qalbu hati, sikap orang beriman. Kenapa? Iza batala, ya, apabila dia ditimpa musibah, fasabaru, dia bersabar. Apabila dia berikan nikmat, fasyakaro, dia bersyukur. Seperti Nabi Sulaiman, diberikan dia nikmat. Hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia Tuhanku. Liyabluwani an ashkur. Ya. Nah, itu tadi kode. Ini udah ditakdirkan Tuhan sama aku, udah dikasih Tuhan. Tuhan yang ngasih, ini Allah yang ngasih. Jadi kita jadi syakirin, bersyukur. Tidak sombong. Ya. Karena usaha kita itu hanya dalam bentuk realitas saja, taklik saja. Sebenarnya sudah ditentukan Tuhannya kita untuk memperoleh nikmat itu, karunia itu. Usaha yang kita lakukan itu hanya sebagai syarat, ibaratnya apa bahasanya? Formalitasnya saja. Nah, begitu kan? Formalitasnya saja. Kita misalnya masuk perusahaan swasta. Perusahaan itu punya ayah kita. Kita baru tamat kuliah di luar negeri, mau belajar berlatih, masuk kita melamar. Kita melamar itu hanya prosedur saja, pasti diterima. Oh, yang punya perusahaan ayah kita kok. Jadi kita tadi masuk prosedur tadi, ikut ujian, itu hanya prosedur saja, formalitas saja. Itu kalau kita mendapat karunia, rezeki. Jadi apa yang kita lakukan itu formalitas saja. Maka kata Imam Ghazali, rahasianya kata beliau, sesuatu yang kalian dimudahkan untuk mencapainya, itu berarti kalian sudah ditakdirkan untuk itu. Jadi ciri-ciri kita ditakdirkan untuk mendapatkan sesuatu, dimudahkan kita ke sana gitu. Ya kok mudah kali dapatnya gitu kan. Nah, mudah kita ke sana menjalaninya. Itu ciri-ciri kita sudah dikodo. Kode kita memang sudah dikodo di situ. Sudah ditetapkan oleh di situ. Jadi mudah. Ya. Ada orang yang tak ditakdirkan dia untuk itu. Dia ditakdirkan menjadi swasta, pengusaha. Masuk PNS dia ujian terus, gagal terus, susah sekali masuknya. Itu pertanda dia tidak cocok di situ, bukan takdirnya di situ. Itu salah satu rahasianya kata Ghazali. Ya, maka dalam syara al-hikam itu kan unik sekali sebenarnya bahasanya, hikmah sekali. Hikmahnya begini. Dalam al-hikam disebut, apabila seorang hamba melakukan perbuatan dosa, lalu dia katakan, Tuhan yang mentakdirkan aku buat dosa gini. Kan dah dia mengkodok, dia menetapkan saja zaman ajali aku buat dosa gini. Maka apa kata Allah sama dia? Hambaku, bukankah kau sudah kuberikan akal? Kenapa kau tak fungsikan akalmu? Allah marah sama dia. Maka dia ajab, dia nggak mau tobat jadinya. Ini adalah pemahaman iblis. Hati-hati. Nah, ini makanya perlu kita beragama ini berilmu. Dari mana kita tahu pemahaman iblis? Ketika iblis dikutuk oleh Allah, ya, apa katanya? Ketika dia suruh sujud kepada Adam, dia tidak mau, dia sombong, lalu dia dikutuk oleh Allah, lalu dia katakan apa? Fabima aghwaytani, disebabkan engkau mencelaku, mengutuk aku. Hidupkanlah aku sepanjang masa, biar ku goda, ku rusak itu anak-anak Adam semua. Nah, jadi dia katakan, yang menyebabkan dia tercela itu Allah Ta'ala, bukan dia. Ini namanya ma'rifat iblis. Hati-hati. Selalu menyalahkan Tuhan. Segala sesuatu yang buruk disandarkan kepada Allah, ini ma'rifat iblis namanya. Rahasia terdalamnya Bapak Ibu, segala sesuatu yang diciptakan Allah itu semuanya dalam rangka tujuan yang baik. Tidak ada yang buruk. Sampai makhluk yang dalam pandangan manusia buruk, dalam pandangan Allah baik. Kenapa? Karena Allah tidak bermaksud buruk untuk menciptakannya. Hawa nafsu dalam pandangan manusia buruk? Tidak.
Allah menciptakan hawa nafsu supaya menjadi kebaikan. Kalau nggak ada hawa nafsu, nggak ada masjid seperti ini. Benar? Kalau nggak ada hawa nafsu, kita nggak mau nikah, nggak punya anak, istri, nggak punya kendaraan. Benar? Nggak ada. Nggak ada pakaian cantik, nggak ada masjid cantik, nggak ada mobil cantik, nggak ada. Namanya hawa nafsu nggak ada. Jadi untuk apa diciptakan Allah hawa nafsu? Supaya kalian bisa memakmurkan bumi. Kalian mau nikah, kalian mau berusaha, kalian memakmurkan bumi. Tapi ketika hawa nafsu tidak kita kendalikan sesuai dengan maunya Allah, maka muncullah keburukan. Maka muncullah istilah keburukan itu muncul dari ketiadaan Allah Ta'ala. Ketiadaan zikrullah. Falamma nasu ma dzukkiru, tatkala mereka melupakan apa yang kami ingatkan. Lupa kita sama peringatan Allah, kemauan Allah, mengikuti Allah. Maka kita muncul keburukan. Ya. Dalam bahasa filsafatnya itu, munculnya keburukan itu, munculnya gelap ketika ketiadaan cahaya. Jadi ketika cahaya tak ada, maka gelap. Ketika Allah tak ada, maka keburukan yang muncul. Nah, maka kita dilarang melupakan Allah. Dan orang-orang yang melupakan Allah, maka dia akan lupa kepada dirinya sendiri. Nah, itulah yang disebut dalam Al-Quran kan. Ya. Falamma nasu ma dzukiru, tatkala mereka melupakan kami lupakan, fansahum. Nah, ketika mereka ansahum zikrullah, lupa mengingat Allah, fansahum ampusahum. Kami lupa, kami buat lupa mereka kepada dirinya sendiri. Dia lupa dirinya hambanya, bahwa dia hamba Allah Ta'ala. Nah, beginilah kita memahami kode dan kode berdasarkan pemahaman-pemahaman ulama ya. Supaya tidak tersesat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin, Al-Qamar 49. Segala sesuatu kami ciptakan ada kadarnya, ada ukurannya. Ya. Nah, ayat-ayat takdir juga banyak disebutkan. Kadang-kadang Allah menggunakan kata takdir. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Al-Furqan ayat 2. Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Takdir, ada takdirnya, ukurannya. Ini yang memahami tadi kode itu ukuran, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ulangi, kode itu ketetapan zaman ajali sebelum direalisasikan. Kadar itu ukuran, takdir itu ketika kode itu direalisasikan dengan kadar tadi ukuran-ukurannya. Nah, ketika dia sudah terjadi, baru dia namanya takdir. Maka ketika sudah terjadi takdir, maka kita tidak bisa merubah takdir yang sudah terjadi. Yang bisa berubah itu adalah kode, ketetapan zaman ajali. Bagaimana cara merubahnya? Dengan doa, dengan silaturahmi. Maka bahasa Nabi, barang siapa mau panjang umurnya, hendaklah dia palyasil rahimah. Hendaklah dia menghubungkan silaturahmi. Panjang umurnya. Kok dipanjangkan Allah umur kita? Ya karena orang-orang masih banyak membutuhkan kita. Karena banyak silaturahmi. Orang butuh. Jadi Allah belum mau panggil kita. Ya, karena masih dibutuhkan orang ramai. Biasanya orang yang dipanggil Allah itu sudah selesai urusannya. Dan orang-orang pun sudah rela untuk ditinggal dirinya gitu. Ya. Tapi kalau orang-orang yang masih sangat dibutuhkan orang ramai. Dan belum waktunya biasanya, yaitu masih dipanjangkan umurnya. Maka di dalam riwayat Nabi Musa itu kan ada seorang suami istri. Mereka datang kepada Nabi Musa, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Musa, tolonglah doakan kami supaya kami kaya kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kami berharta. Nah, ya. Lalu Nabi Musa mendapat petunjuk dari Allah. Nanti kalian akan diberikan kekayaan selama sekian tahun. Misalnya selama 4 tahun atau berapa tahun. Nah, maka mereka bersyukur, dikasih amalan, langsung berdoa, bekerja, kaya mereka. Nah, tiba-tiba sebelum 4 tahun mereka selalu bersedekah. Nah, bersedekah, lalu mereka berdoa kepada Allah supaya kekayaannya dipanjangkan, jangan 4 tahun gitu. Gitu kan? Ternyata memanjang, 4 tahun belum bangkrut juga, masih terus. Ya. Nah, ketika mereka datang ke Nabi Musa malu, doa kepada Allah, ya Allah, kemarin kan petunjukmu 4 tahun. Mereka kayanya, habis itu bangkrut.
Ini udah lebih 4 tahun, udah 6 tahun, kok belum bangkrut katanya. Janganlah kau permalukan aku ya Allah, katanya. Nah, begitulah bahasa dia kan. Jangan permalukan aku. Maka dijawab oleh Allah, wahai Musa, memang sebenarnya mereka itu buat kodok dalam kodokku 4 tahun kaya. Tapi karena mereka sering bersedekah dan sering berdoa memohon kepadaku, ya namanya aku kan kasihanlah aku. Aku kan Maha Pengasih Penyayang sama hambaku. Mereka selalu berdoa memohon. Dan orang-orang yang disedekahin juga sering berdoa kepada mereka. Ya sudah, apa salahnya ku rubah? Nah, inilah menunjukkan yaqdiru ala ma yasha. Allah itu menetapkan sesuai kehendaknya. Gak ada yang bisa ngatur Tuhan. Nah, ini supaya kita jangan sombong. Ya, supaya kita bersyukur, supaya jangan sombong, supaya jangan kita mengandalkan bergantung kepada kodo dan kodar yang kita sendiri nggak tahu. Tak boleh bergantung kepada sesuatu yang kita tidak mengerti, tidak tahu. Maka kejadian masa lalu itu adalah kodo, takdir, kejadian yang sudah terjadi. Masa lalu itu yang sudah terjadi itu takdir Allah. Yang sekarang ini adalah kehendak Allah. Ketika kita lahir di Indonesia itu sudah kehendak Allah, nggak bisa kita rubah. Nah, ketika kita bertemu malam ini sudah kehendak Allah. Nah, masa yang akan datang itu rahasia Allah. Jadi rahasia Allah jangan korek-korek. Itu rahasia. Nanti kalau kita korek-korek, ya seseorang kalau rahasia jadi korek-korek marah dia kan. Kecuali orang yang sangat dekat kepada Allah dan ada keperluannya. Ya. Maka hidup yang terbaik itu adalah bergantung kepada Allah dan selalu mengharap rahmat ridhonya. Apapun yang terjadi. Jalani saja. Maka bahasa Nabi itu ketika ada seorang sahabat, ya Rasul, apakah segala sesuatu sudah ditakdirkan Allah? Ya sudah, memang benar. Semua sesuatu sudah dikodo, sudah ada ketetapannya dari Allah. Ya Rasul, kalau gitu tuh apa lagi yang berusaha? Orang akan sudah ditetapkan Allahnya pula masuk neraka atau masuk surga. Ngapainlah kita berusaha? Kenapa untuk kita beribadah katanya? Apa bahasa Rasul? Kira-kira Rasul bahasakan, jangan begitu. Ya, kewajibanmu usaha, kewajibanmu bekerja, kewajibanmu ibadah taat sama Allah. Ya, kewajibanmu laksanakan. Yang perlu kau lakukan adalah kewajiban dirimu. Nah, jangan diurus-urus rahasia Tuhan gitu loh. Apalagi kita nggak tahu, ya kan? Ini kan benar logika Rasul ini. Masa kita bergantung dengan rahasia Tuhan yang kita nggak tahu? Tapi harusnya kita itu jalankan saja. Apa yang diperintahkan Allah kepadamu, jalankan saja. Nah, karena tidak ada orang yang tahu apa yang terjadi akan datang. Ma taksibu ghadan. Apa yang akan terjadi yang diusahakannya pada masa akan datang. Maka qada itu ada nanti yang bisa berubah, kebanyakan mu'allaq bisa berubah. Ada yang mubram tak berubah. Yang mubram ini seperti yang dikatakan Allah. Nah, dalil yang qada bisa berubah ini dikatakan ulama salah satunya Ar-Ra'd ayat 39. Yamhullahu ma yasha wa yasbitu wa indahu umul kitab. Allah menghapus sesuatu yang dia kehendaki dan menetapkan yang lain. Dan baginya ada umul kitab. Nah, ini tergantung Allah. Allah suka bisa menghapus qada. Ya. Dan qada yang mubram tak bisa berubah. Nah, ini seperti Ad-Zumar ayat 19 Allah katakan, apa man haqqa alaihi kalimatul azab, apa anta tungkizu man finnar? Ya. Maka apakah engkau Muhammad hendak mengubah nasib orang-orang yang dipastikan Allah ajab bagi mereka? Apakah engkau akan menyelamatkan orang yang berada dalam neraka? Nah, ini artinya tak bisa lagi. Kalau sudah masuk neraka, sudah mati dalam keadaan kafir Fir'aun misalnya, nggak bisa rubah lagi. Ya sudah. Makanya Nabi ketika beliau mau mendoakan pakciknya masuk Islam, nah, mendoakannya Allah tidak mengabulkan kan, karena dia tidak mau dapat hidayah kan. Nah, dalam riwayat disebut begitu. Sehingga nanti beliau pakciknya meninggal dalam keadaan tidak bersyahadat. Ya, disebabkan apa? Yaitu hidayah itu adalah milik Allah. Jadi setingkat Nabi Muhammad pun tidak bisa merubah takdir yang mubram. Artinya sesuatu yang sudah terjadi, ya. Ini rahasia Allah. Kalau semuanya bisa kita rubah, maka nanti kita sombong, bisa jadi rubah semua rubahnya kan begitu kan? Muncul sombong. Nah, makanya Allah itu menunjukkan maha kuasa dia. Akhirnya
segala sesuatu kembali kepadanya. Gitu. Maka dalam Al-Hikam tadi, saya sebut tadi terpotong sedikit, ketika seseorang berbuat dosa, lalu dia katakan Allah yang buat dosa, aku ditakdirkan Allah yang buat dosa ini. Maka Allah katakan, hambaku, kenapa enggak kau fungsikan akalmu? Kan aku kasih tahu kau mana yang baik buruk, kau lakukan pula yang buruk lagi. Nah, padahal Allah tak pernah menyuruh, innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah itu tak pernah nyuruh yang buat buruk. Kok aku pula dituduh-tuduh mentakdirkan dia buat buruk. Kan begitu bahasanya kan? Marah Allah Ta'ala. Nah, tapi ketika seorang buat dosa lalu dia mohon ampun, mengaku, ya Allah, aku telah buat dosa, ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah, aku buat salah, ya Rahman, ampunilah, ya Allah. Mohon ampun dia. Apa kata Allah? Hai hambaku, akulah yang telah mentakdirkan engkau buat dosa. Tetapi karena engkau memohon ampun, maka aku ampuni dosamu. Coba. Kenapa? Karena sudah terjadi. Sesuatu yang sudah terjadi, tidak ada wa ma asabaka min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah terjadi kecuali dengan izin Allah. Jadi ketika kita kecurian pun sudah izin Allahnya itu. Maka bagaimana caranya ya? Ya kalau kita mau kembali usahakan lapor polisi. Kalau kita nggak mau kembali, minta ganti yang lebih baru. Di mana posisi kolbu kita yang kuat? Kan begitunya itu. Ya. Kalau kita memberi pelajaran, karena malingnya sudah sering kemalingan di komplek kita, ya Allah berikan dia pelajaran. Supaya jangan mencuri lagi terus menerus. Udah banyak ini yang curinya Arab. Nah, kan begitu. Nah, tergantung di mana posisi kita nanti. Yang tak boleh itu kita marah-marah Allah. Kurang ngajarnya Allah Ta'ala, udah sih belajar aja, kemudian masih hilang juga. Allah pula disalahkannya. Nah, itu nggak boleh. Jangan sadarkan kesalahan kepada Allah. Yang menyadarkan kesalahan kepada Allah, keburukan, itu iblis. Seperti tadi, maka dia tercela. Kau yang menyesatkan aku ya Allah. Maka panjangkan umurku. Nah, dia tuduh Allah menyesatkan dia. Padahal dia yang tak mau menghormati Nabi Adam. Ya kan, dia nggak mau kan. Tuduhnya Allah pula. Nah, ini durhaka jadinya. Nah, ketika kita mendapat nikmat, seorang hamba dapat nikmat, lalu dia katakan, kamu kenapa hebat kamu ya, bisa usahanya maju terus, gak pernah bangkrut, ya banyak sekali hartamu makin berkembang hebat. Siapa dulu bapaknya katanya? Ini memang gue begini dari dulu. Namanya gue belajar gini-gini, macam-macam dia katakan. Sudah dididik gini-gini, apa gunanya gue belajar? Ya inilah hasilnya semua. Muncullah istilah Fir'aun. Haza min indi. Ini adalah kena usahaku. Sombong. Padahal dia tidak bisa mendapat rezeki kecuali dengan izin Allah. Sombong. Maka kata Allah, hei hambaku, tahukah kau bahwa aku yang memudahkan kau untuk mendapatkan rezeki? Tahukah engkau aku yang menciptakan segalanya, bahkan perbuatanmu pun aku yang menciptakannya? Kau tidak bersyukur, kau melupakanku, kau kira kau yang segalanya, padahal akulah yang menciptakan segalanya. Maka kau kumurkai. Muncul murka Allah sama dia. Tidak bersyukur. Tapi ketika dia dapat nikmat, lalu dia bersyukur. Seperti Nabi Sulaiman, hadza min fadli Rabbi, ya Allah ini karuniamu ya Allah, terima kasih Allah, terima kasih Allah. Apa kata Allah? Hai hambaku, benar, ini adalah karuniaku. Akulah yang memberikan seluruh kebaikan karunia kepadamu. Tapi karena engkau bersyukur, tak melupakanku, kau ingat siapa yang memberinya, maka aku tambahlah nikmatku kepadamu. Ini ibarat Pak, anak yatim piatu, kita sekolahkan, kasih makan, dididik, tiba-tiba udah besar, jadi profesor, jadi ketua DPR, MPR pula lagi dia kan. Tiba-tiba dia lupa sama kita. Hebat kau ya, bisa kau dapat gelar paling tinggi, dapat jabatan paling tinggi pula di Indonesia nih. Padahal dulu ya makmu gak adanya. Siapa dulu? Siapa dulu bapaknya? Ya namanya gue dari kecil gini. Kita orang tua angkatnya dengar gini, mak kawan nih, awak dilupakannya, ingat pun dia sedikit sama tidak katanya. Sedikit pun tak ingat dia sama kita. Kita saja Pak tersinggung, benar? Padahal dari kecil, umur 3 tahun kita kasih makan, kita didik dari kecil, kita sekolahkan, kita biayai. Sudah jadi orang malah lupa. Nggak ingat sama sekali. Kita tersinggung nggak? Tersinggung. Gitulah perumpamannya Allah Ta'ala pun begitu. Kita hilangkan dia dari pemberiannya. Kita hilangkan dia dari ingatan kita. Maka Allah marah. Wallahu khalaqakum
wa ma taf'alun wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan dirimu dan perbuatanmu. Itu saja Allah ciptakan kan. Nah, maka disinilah rahasia qada dan qadar itu. Jadi qada dan qadar itu nanti hikmahnya yang kita harus ambil, bahasa Nabi SAW, kewajiban kalian usaha. Buat baik saja. Hasilnya itu nanti Allah tentukan. Kalau nanti kalian diberikan musibah, sabar. Kalau kalian dapat kebaikan, syukur. Itu saja. Nggak usah macam-macam, nggak usah neko-neko. Kalau ini, nggak usah. Jalani saja, percaya mengalir. Apa yang kita inginkan, niatkan, bayangkan, usahakan. Kalau dapat, bersyukur kepada Allah. Kalau tidak dapat, ambil hikmahnya, sabar. Mungkin itu tidak baik buat kita. Gitu saja. Jadi agama ini membuat kita hidup ini aman, damai, nyaman. Nggak berontak, nggak ngelawan, nggak ngerudel. Apa bahasanya lagi kan? Nggak ngerutu. Itu sebenarnya Pak. Ya. Kecuali untuk amar ma'ruf nahi mungkar, itu beda lagi. Ya, ketika ada orang buat jahat di depan kita, boleh kita tegur. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan pula ada orang buat jahat, udah takdirkan Tuhan dia buat jahat gitu, mencuri. Biarin aja lah. Nah, ini nggak boleh juga. Dari mana kita tahu ditakdirkan Allah dia begitu? Bisa kita lihat pakai mata hati kita, kodo itu di Lauh Mahfuz. Kok kita ngomong kayak gitu? Nah, kan gitu kan? Nah, makanya berkaitan dia nanti antara kodo, qadar, takdir, ikhtiar, pilihan bebas, kasab, usaha, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu juga nanti berhubungan. Sehingga nanti kita harus ikut saja syariat. Kuncinya innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah itu tak pernah memerintahkan buat buruk dan tak pernah menginginkan keburukan kepada orang beriman. Ya, itu kuncinya. Maka kita disuruh husnudzon. Dan husnudzon itu amalan qalbu. Salah satu amalan qalbu yang paling mulia. Ya, karena seseorang hamba tidak akan berburuk sangka kepada penciptanya, Allah Ta'ala. Ya, seseorang ya bahasanya seseorang tuannya tidak akan berbuat yang buruk bagi hamba sahayanya. Kan begitu kan? Seorang tua tidak akan berniat buruk, tidak akan berbuat buruk kepada anak-anaknya. Kenapa? Ya karena anaknya pasti dia sayang, dia akan carikan yang terbaik. Masalahnya anaknya mau enggak? Keadaan memungkinkan enggak? Dan itulah nanti yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan. Baik, sekira itu saja penjelasannya, sudah mendekati Isya. Ada yang mau tanya Pak? Ada 5 menit lagi. Ya, silakan Pak.